Ini kita nonton film bareng-bareng nih, tapi nonton filmnya yang nambah ilmu kita di jembatan ya. Mungkin saya play ya teman-teman ya. Ini nggak ada suaranya, saya ambil di YouTube. Nanti saya sambil jelaskan ketika ini saya play. Ini fenomena yang membuat perubahan besar desain jembatan, terutama jembatan bentang panjang. Ya teman-teman. Nah namanya adalah Tacoma Narrow Bridge. Tahun 38 sampai berapa tadi? Itu hanya umurnya 2 tahun kalau nggak salah gitu ya. Ini mulai dibangun tahun 38 November 26 gitu ya. Nah ini pakainya Kaizen. Nah teman-teman kalau sudah belajar kemarin kan Kaizen tapi masih zaman dahulu jadi belum pakai alat berat dia langsung dilemparkan ke laut gitu ya. Nggak tahu apakah posisinya tepat atau enggak nanti gesernya gimana ya. Urusan mereka zaman dulu ya. Tahun 40 nih, 2 tahun ya. Sudah selesai. Tinggal ngecor lantainya teman-teman. Nih lagi ngecor lantai nih. Mungkin di kalian agak keputus-putus ya, tapi nggak masalah, bisa nanti dicari di YouTube. Di opening tahun 41 Juli, jadi tadi 2 tahun ya pengerjaannya, atau berapa tahun saya lupa, 36, 40 mungkin ya. Nah, umurnya dia, oh sorry ini dibangun 38 sampai 40 gitu ya. Umurnya hanya 2 tahun. Penyebabnya apa kira-kira teman-teman? Kita lihat bareng-bareng. Ini kondisi pada saat dia mau kolaps, kondisi ya ini namanya peristiwa galloping, gill case tadi ya. Ini lihat angin ini hanya bertiupnya spoi-spoi nih. Orang aja berdiri masih kuat itu berarti kan bukan angin topan ya. Yang saya maksud bukan angin topan ya. Ternyata jembatannya sudah bergeraknya seperti ini nih. Nih teman-teman. Ini ada yang bisa ngasih opini nggak kira-kira kenapa kok goyangannya sehebat ini padahal angin di pohon aja nih ibaratnya bukan angin topan lah, angin biasa lah. Kecepatannya mungkin nggak sampai 90 mungkin nih. Nah, ini ada satu mobil yang ketinggal di tengah nih ya mobilnya. Nah, dia ditinggalkan udah nggak bisa di ini apa, kendarai. Tapi ini ada satu orang yang ngambil si anjing ketinggalan di mobil nih karena kasihan mungkin ya. Nah, ini dia ambil anjingnya. Nah, nanti kelihatan nih jalan aja di sini udah oleng dia. Ini bisa dilihat teman-teman ya. Tingginya ini bisa berapa meter nih kalau ini lebarnya saja misalkan 10 meter atau 12 meter ini tingginya udah hampir separuhnya. Nih, nih orang jalan saja udah terhuyung-huyung ya. Ini yang tadi ngambil anjing di dalam mobilnya tadi. Nih, nah ini dia bawa si anjingnya ke tepi dari apa namanya jembatannya. Nah ini ekstrim ya teman-teman. Bagusnya ini di luar negeri terdokumentasi ya seperti ini dengan baik sehingga bisa untuk pembelajaran di masa depan gitu ya. Nih, dan peristiwa ini mungkin tidak terjadi lama ya, hanya sekitar 20-30 menit nih. Sampai dia benar-benar kolaps. Nih teman-teman. Kolaps ya. Benar-benar kolaps total, hancur lebur total gitu ya. Mulai dari yang bentang tengah, baru dia berjalan ke bentang-bentang yang tepinya ini karena tepinya pendek, lebih pendek dia enggak. Tapi yang di tengah ini dia kolaps nih teman-teman. Ya, nih. Nah, ini juga efeknya nih, karena tadi di tengahnya simetri, tidak ada beban, hilang, sekarang di sini ya melendut juga dia. Roboh juga akhirnya seluruh total. Ini mungkin di kita kemarin ada ya, kasus jembatan gantung, tapi bukan karena angin ya. Di Kutai Kartanegara mungkin tepat nih, 2011, 9 tahun Kutai Kartanegara per hari kemarin teman-teman. Nanti dicari saja kalau tertarik kejadian jembatan Kutai Kartanegara runtuh gitu ya, tapi penyebabnya bukan angin. Nah ini yang tadi bapak-bapak menyelamatin anjing tadi ya, ini sampai ke tepi, dia alhamdulillah selamat gitu ya teman-teman. Oke, ini kondisi akhirnya sampai dia di closing teman-teman, ditutup total karena ya seperti ini ya nggak bisa dipakai lagi. Nah saya tanyakan nih teman-teman, kira-kira apa penyebabnya? Silahkan kalau mau mengasah insting ya atau apa kemarin sense of engineer-nya. Ayo satu dua orang silahkan.
Ada yang mau komen? Izin komen, Pak. Kalau menurut saya itu mungkin waktu pengerjaan proyeknya beban anginnya belum diperkirakan atau diperhitungkan, Pak. Jadi mungkin ya tiba-tiba kayak gitu, Pak, jalannya. Oke. Salah satunya ya, beban anginnya mungkin faktor-faktor beban angin masih belum terlalu didetailkan gitu ya Mas. Tapi dari segi itu oke. Ketika sudah dipasang di lapangan kemudian roboh gitu ya. Kira-kira apa pemicunya Mas? Tadi angin ya sudah mengerucut, angin. Kemudian kok bisa geraknya kayak muntir-muntir gitu kira-kira apa? Izin menjawab, Pak. Ya, gimana Mas? Mungkin karena jembatannya terlalu tipis, Pak. Oke, poin nih. Tipis gimana Mas? Tipis terhadap apa? Itunya, Pak, kayak girdernya tipis gitu, Pak. Oke. Ini sudah 90% terjawab nih. Oke ya teman-teman, kita lihat ya. Tadi disampaikan terlalu tipis Pak jembatannya, gitu ya. Ternyata benar, jadi dia adalah peristiwa nanti teman-teman kalau tertarik cari aja galloping gitu ya. Dia ternyata suatu fenomena ketika ini teman-teman paling gampang kalau saya pegang kertas ya atau koran seperti ini tipis, kita tempatkan di depan kipas angin atau kita tiup aja lah, gitu ya. Itu kan nanti dia akan berkibar-kibar gitu ya teman-teman. Nah itu ternyata adalah prinsip yang dipakai tadi case galloping itu adalah dia kondisinya terlalu tipis si existingnya itu ya, sorry. Di jembatan yang di sebelah kiri tadi, kalau kita lihat dia terlalu tipis ininya, lantainya. Ini sambil saya putar ulang ya teman-teman ya. Nah itu ternyata sangat tipis ininya, apa namanya, si lantainya dibandingkan dengan lebar jembatannya, panjang bentangnya, sehingga karena sangat tipis seperti kertas tadi kalau ditiupkan di depan kipas angin dia akan bergelombang gitu ya. Nah, kejadian itulah yang menjadikan standar kita baru untuk mendesain jembatan bentang panjang. Tadi harus ditinjau terhadap beban angin. Karena kalau jembatan panjang ini nanti tidak lagi yang berpengaruh itu adalah kendaraan. Itu sangat kecil. Yang berpengaruh adalah nantinya adalah beban-beban dinamik seperti angin, gempa gitu ya. Karena dia saking sudah panjang sekali. Sehingga harus diperhatikan, makanya nanti kalau desain jembatan yang bentangnya panjang seperti kabel stay, kemudian suspension ini, itu harus dites namanya adalah wind tunnel test. Jadi tes uji terowongan angin. Jadi jembatan kita dibikin model kecil, mock up gitu ya, dibikin modelnya ya, dibawa ke di sini biasanya di Serpong gitu ya, yang sering untuk ngetes sayap pesawat di sana juga ada. Nah itu nanti dites di sana, dikasih angin kecepatan yang sudah diatur tertentu, sudutnya juga diatur, sudutnya bisa tegak lurus gitu ya, ataupun nanti diputar. Jadi itu sudutnya bisa sini, sudutnya bisa juga dari sini, dari samping gitu ya. Nah nanti dilihat kondisinya dia seperti apa. Ini kan sangat tipis nih teman-teman. Ini dibandingkan dengan ini dibandingkan dengan panjangnya sana, gitu ya. Sehingga nantinya kita bisa ketahui nih teman-teman kira-kira perilakunya seperti apa. Kalau memang diperlukan treatment ya harus di treatment. Dan tadi sini kan tegak lurus ya sininya gelagarnya. Ketika dihantam angin kan dia langsung tegak lurus. Nah makanya beberapa jembatan itu bentuk girder sampingnya dimodifikasi. Kalau yang beton tuh biasanya adalah seperti ini gitu. Nanti silakan dilihat jembatan-jembatan cable stay ataupun suspension biasanya ada untuk ini nantinya menghindari tadi. Jadi ini aerodinamis ya. Nah, nanti bisa seperti ini. Kalau ini tegak lurus, ini kan 90 derajat. Nah, nanti peristiwanya bisa seperti ini gitu ya. Atau ini sebelah kanan ini adalah Tacoma Bridge juga ini. Tapi dibangun ini ya, jadi yang sebelah kanan ini adalah Tacoma yang runtuh ini tahun 40 dibangun ulang 10 tahun kemudian dengan sistem rangka nih di sini. Teman-teman bisa lihat. Yang jauh lebih tinggi dan juga dia karena rangka, angin itu bisa masuk gitu ya. Menerobos dari ini kan seperti kalau kita lihat
kayak selat gitu ya. Ini kan anginnya cukup besar nih kalau selat. Biasanya kayak terowongan kan jadinya jadi kayak ya angin lewat sana lebih gampang dan kemungkinan langsung kerjanya 90 derajat tegak lurus terhadap jembatan kita. Nah, ini dibangun ulang dengan sistem ini dan sampai sekarang ini masih berdiri gitu ya. Dan bahkan di sebelahnya karena sudah tidak mencukupi lagi untuk lalu lintas dibangun New Tacoma Bridge ini, sistemnya masih sama dengan gantung, suspensi, sistem lantainya juga masih sama dipertahankan dengan ini mungkin diimprove dia lebih kuat lagi gitu ya. Tapi sistemnya adalah sama. Gitu ya, teman-teman. Sedikit cerita kalau kita nanti desain jembatan tidak hanya kita dari segi kekuatan gitu ya, estetika juga harus dipertimbangkan, kan estetik banget nih sebenarnya. Juga ada beban-beban yang memang kalau jembatan panjang itu beban angin sangat berpengaruh gitu ya. Beban dinamis gempa juga nantinya sangat berpengaruh.